Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 20 Desember 2024 merupakan hari ke-440 semenjak pecahnya Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa atau Banjir Al-Aqsa yang terjadi di Ardul Mubarakah, bumi yang diberkahi Allah, Ardus Syam, di negeri Syam, dan khususnya Ardu Filistin, di bumi Palestina, dan lebih khusus lagi di Qita' Gaza, di jalur Gaza. Sampai detik ini pihak musuh, yaitu negara palsu penjajah Zionis Israel Yahudi laknatullah alaihim, tidak kunjung mengumumkan kemenangan, karena memang mereka tidak menang. Tapi tidak kunjung mengakui kekalahan, karena berbicara jujur bukan kebiasaan mereka. Saudara sekalian rahimakumullah, setelah berlangsung sekian ratus hari, kita umat Islam sedunia mendapatkan tambahan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang luar biasa tatkala pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 8 Desember 2024 sampai kepada kita berita mengenai tumbangnya dinasti Taghut, rezim keluarga Al-Assad yang sudah berkuasa 54 tahun di Suriah. Ini kita katakan berita gembira. Kenapa? Karena rakyat Suriah telah mengalami penganiayaan, penzaliman yang dahsyat sekali oleh dinasti rezim ini. Dan kita menjadi teringat sebuah ayat dalam surat Al-Maidah di mana Allah Ta'ala berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Apa hubungannya ayat ini dengan rezim dinasti Taghut keluarga Al-Assad ini? Ternyata sekarang kita faham bahwa keluarga Al-Assad ini memiliki suatu keyakinan dan pemahaman yang kadang disebut Nusairiyah, tetapi kadang disebut Alawiyah. Apa inti ajarannya? Inti ajarannya adalah menempatkan seorang sahabat mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagai Tuhan. Jadi mereka mempertuhankan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Artinya mereka ini kaum musyrik, mereka bukan kaum beriman, bukan kaum muslimin. Dan saudara sekalian rahimakumullah, bahkan kalau kita telusuri ajaran Alawiyat ini, mereka memiliki ajaran yang mirip-mirip dengan trinitasnya kaum Nasrani, di mana mereka menempatkan tiga pihak sebagai satu kesatuan ketuhanan,
yaitu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai satu dalam tiga, tiga dalam satu. Dan perlu diketahui bahwa kaum Alawiyat ini, mereka ini adalah kaum minoritas di Suriah. Mayoritas masyarakat Suriah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mayoritas mereka berfaham Asy-Syafi'iyah, mengikuti Imam Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza, yang kalau ditanya orang, Anda orang mana? Dia menjawab, saya orang Asqalan. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita semua bergembira bahwa rezim ini telah tumbang dengan izin Allah Ta'ala. Bahkan tumbangnya itu dalam tempo waktu yang begitu singkatnya, hanya sekitar 12 hari dari tanggal 27 November ketika para pejuang baru membebaskan kota Halib atau Aleppo di sebelah utara. Kemudian hari berlalu, mereka kemudian membebaskan kota Hama, selanjutnya kota Homs, dan terakhir pada tanggal 8 Desember kota Damaskus, yakni ibu kota Suriah, dibebaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karenanya pantas bila mana saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina menyambut dengan riang gembira, karena ternyata selama ini antara umat Islam di Suriah dengan umat Islam di Palestina, mereka menghayati bahwa mereka adalah satu tubuh, dan memang demikian adanya. Karena di zaman Nabi dahulu kala seluruh kawasan ini disebutnya dengan satu sebutan saja, yaitu Biladis Syam, negeri Syam. Tetapi baru sekarang saja di abad modern ini terpecah-pecah menjadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordan. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita tidak boleh menerima narasi-narasi yang sengaja dilontarkan oleh kaum tertentu yang senantiasa menyebarkan keraguan-raguan pada diri kita untuk bergembira atau tidak kita dengan peristiwa Suriah ini. Bahkan ada yang menuduh bahwa para pejuang yang mereka tidak mau sebutkan pejuang, mereka sebutnya pemberontak. Para pemberontak ini sebenarnya adalah antek-antek Amerika dan Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada seorang syekh yang terkenal secara mendunia menjuluki para pejuang ini dengan julukan The Warriors of Dajjal, tentara-tentara Dajjal, dan dia menyebut mereka sebagai Israel's puppy dogs, anjing-anjingnya Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara sekalian rahimakumullah, ini semua menandakan betapa jauhnya pemahaman umat ini mengenai realitas yang terjadi di Suriah. Suriah adalah negeri yang sudah lama sekali dijajah oleh taghut musyrik, rezim Al-Assad ini, dan rezim ini dibantu oleh Iran, dibantu oleh Hizbullah. Hizbullah ini adalah satu hizb yang ada di selatan Lebanon, yang kelihatannya begitu heroik melawan Israel, tapi ternyata mereka mengirim banyak tentara mereka ke Suriah, membantu tentara Suriah untuk membantai saudara-saudara kita di Suriah. Termasuk juga pendukung daripada rezim Assad ini adalah Rusia. Nah, kemarin ini di akhir bulan November, para pejuang di Suriah membaca peta dunia, mereka membaca peta geopolitik, dan mereka menangkap isyarat dari Allah Ta'ala bahwa Rusia sedang sibuk menghadapi Ukraina di Eropa, sementara Iran dengan Hizbullah sedang sibuk menghadapi Israel. Entah apa niatnya, tetapi yang jelas kesibukan mereka ada menghadapi Israel. Dan ini menyebabkan dukungan kepada pihak Assad menjadi jauh berkurang. Nah, dalam kondisi yang seperti itu dipandanglah ini sebagai golden opportunity. Ini peluang emas untuk melakukan serangan pembebasan kota demi kota penting di Suriah. Dan dengan izin Allah ternyata Allah izinkan ini terjadi. Masya Allah Ta'ala. Dan saudaraku rahimakumullah, perlu dicatat bahwa selama ini ternyata antara rakyat Suriah dengan rakyat Palestina itu mereka saling dukung-mendukung. Bukan saja rakyat Palestina itu mendapatkan banyak bantuan dana dari rakyat Suriah, tetapi juga bahkan mereka mendapatkan banyak bantuan-bantuan material, arahan-arahan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku rahimakumullah, yang sedang kita saksikan saat ini adalah perjalanan menuju realitas hadis Nabi
yang menyangkut akhiruz zaman, di mana Nabi bersabda, sayakunu ajnadun mujannadah Syamun wa Yamanun wa Iraqun wallahu a'lamu bi ayyuha bada'a wa alaikum bisyam ala wa alaikum bisyam ala wa alaikum bisyam fa inna Allah azza wa jalla tawakkala li bisyami wa ahli, yang artinya akan muncul pasukan-pasukan dari Syam, dari Yaman, dan dari Irak, dan Allah lebih tahu mana yang paling awal munculnya. Kemudian Nabi bersabda, Allah Ta'ala telah mempercayakan kepadaku Syam dan ahlinya, penduduknya. Masya Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menggambarkan bahwa rakyat Syam ini merupakan kaum yang disebut dengan Al-Abdal. Al-Abdal itu berasal dari kata badal. Badal itu artinya pengganti. Jadi Al-Abdal adalah satu kaum yang sekalipun mereka dibantai akan terus muncul generasi penggantinya. Dibantai muncul generasi penggantinya. Bayangkan 54 tahun rezim Taghut Asad ini berkuasa dan menunjukkan kezaliman mereka, kediktatoran mereka yang sangat dahsyat, ya, kepada rakyat Suriah. Tetapi dengan izin Allah, setelah 54 tahun ini ternyata benih-benih ruhul jihad mereka tidak surut, bahkan tidak hilang, bahkan terpelihara. Karenanya di kalangan para mujahidin di Suriah sendiri, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan di Palestina menjadi kebiasaan mereka. Di antaranya slogan yang mereka sering gaungkan adalah slogan yang juga digaungkan oleh juru bicara mujahidin di Palestina, yaitu kalimat fa innahu la jihad nasrun aw ijtihad. Inilah jihad, atau kita meraih kemenangan atau kita mati syahid. Kemudian juga ada fakta-fakta lain yang menghubungkan antara saudara-saudara kita di Palestina dengan saudara-saudara kita di Suriah. Kalau kita pelajari mengapa di antara sayap militer yang sangat ditakuti oleh Zionis, sayap militer pejuang di Gaza yang sangat ditakuti, namanya adalah Brigade Izzuddin Al-Qassam. Siapa ini Izzuddin Al-Qassam? Ternyata Izzuddin Al-Qassam ini adalah seorang yang asalnya dari Suriah, dari Latakia. Dia muncul pada tahun 1920-an, kemudian dia pergi ke Palestina khusus untuk melawan penjajah Inggris yang waktu itu masih menguasai Palestina. Dan kemudian dia membentuk sebuah pasukan untuk melawan pasukan Inggris. Dan akhirnya dia kemudian menemui syahidnya tatkala jumlah pasukan dia cuma hanya 16 orang, sementara pasukan Inggris yang dikerahkan 300 personel mengepung, ya, pasukan ini yang ada di suatu bukit. Dan tatkala sudah semakin terpojokkan, maka pihak komandan tentara Inggris mengumumkan, menyerahlah kalian wahai pasukan Izzuddin Al-Qassam. Maka keluar dari lisan Izzuddin Al-Qassam kalimat yang legendaris tadi, fa innahu la jihad nasrun aw istishhad. Inilah jihad, atau kita meraih kemenangan atau kita mendapatkan mati syahid. Dan alhamdulillah beliau menemui cita-citanya dalam perang tersebut. Kemudian juga muncul di tahun 1970-an seorang pemuda dari Suriah bernama Marwan Hadid, terkenal sekali. Beliau ini adalah seorang pejuang dari Suriah yang pergi ke Palestina untuk ikut jihad melawan kaum Zionis. Jadi saudaraku rahimakumullah, sejarah yang ada antara kedua kaum ini sebenarnya bukan sejarah yang baru, tetapi sejarah yang panjang. Karenanya alangkah anehnya kita yang setiap hari menyatakan diri mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, di Gaza khususnya, tatkala mereka bergembira ria, lalu kemudian kita tidak ikut bergembira. Alangkah anehnya. Alangkah anehnya tatkala saudara-saudara kita di Suriah yang mendukung saudara-saudaranya di Palestina bergembira tatkala tumbangnya rezim Taghut dinasti Al-Asad la'natullah alaihim, kemudian kita tidak ikut bergembira bersama mereka. Alangkah anehnya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, hindarilah berbagai narasi-narasi yang ingin menimbulkan keraguan-raguan kita terhadap apa yang sedang terjadi. Karena sesungguhnya yang sedang terjadi adalah fakta-fakta akhir zaman yang makin mengokohkan kebenaran hadis-hadis Nabi. Salah satunya adalah hadis tadi,
di mana Nabi mengatakan akan muncul pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Dan Allah saja yang tahu mana yang lebih dahulu munculnya pasukan-pasukan ini. Tetapi kemudian Nabi mengeluarkan instruksi, alaikum bisyam, hendaknya kalian ikut bergabung dengan yang di Syam. 3 kali Nabi mengungkapkan kalimat ini, sehingga di ujung hadis ini Nabi mengatakan, Allah Ta'ala telah mempercayakan Syam kepadaku dengan ahlinya, dengan para penduduknya. Nah, saudaraku rahimakumullah, jangan kita lupa pula bahwa salah satu hadis yang sangat penting berkaitan dengan akhir zaman adalah tatkala nanti Amirul Mukminin fi akhir zaman sudah muncul, yaitu Al-Mahdi, dibaiat di depan Ka'bah. Maka dikatakan bahwa setelah pembaiatan paksa itu terjadi, datanglah satu pasukan dari arah utara untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi. Tetapi oleh Allah Ta'ala pasukan ini setelah melewati Madinah dan ingin meneruskan perjalanan menuju ke Mekah untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi, Allah kemudian benamkan pasukan ini ke dalam bumi di sebuah padang pasir antara Madinah dan Mekah. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya kata Nabi, akan berdatangan Abdalus Syam, ya, orang-orang Abdal dari Syam, dan as-saibu ahlul Iraq, dan kelompok-kelompok kecil pejuang-pejuang dari Irak untuk membaiat Al-Mahdi. Dan mereka inilah yang akan menjadi pasukan mujahidin pertama dari Al-Mahdi. Dan di sini kita bisa melihat betapa pentingnya apa yang sedang terjadi sekarang, karena ibaratnya Allah Ta'ala sedang mempertontonkan di hadapan kita potensi daripada pasukan Al-Mahdi yang sedang dipersiapkan Allah di bumi Syam. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagai penutup, khatib ingin mengingatkan kita bersama adanya satu hadis yang ternyata hadis ini menjadi deskripsi dari perang yang sudah berlangsung 440 hari, khususnya di wilayah jalur Gaza. Hadis ini berbunyi, awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Urusan agama ini ditandai awalnya dengan kenabian dan rahmah. Tsumma yakunu khilafatan wa rahmah. Selanjutnya kekhalifahan dan rahmah. Tsumma mulkan wa rahmah. Kemudian kerajaan-kerajaan dan rahmah. Tsumma yatakadamuna 'alaikum kama takadamuna al-hamir. Kemudian selanjutnya manusia akan memperebutkan kepemimpinan, kekuasaan laksana gigitan keledai. Fa'alaikum bil jihad. Dan bila zaman itu sudah muncul, diwajibkan atas kalian berjihad. Wa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad yang paling afdal di zaman itu adalah ar-ribat, berjaga-jaga di perbatasan negeri. Wa inna afdhala ribatikum asqalan. Sedangkan ribat yang paling afdal di zaman itu berlangsung di Asqalan. Jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi sudah jelaskan ringkasan perjalanan umat ini dari waktu ke waktu dikaitkan dengan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang mendatangkan rahmat Allah adalah kenabian. Itu yang paling awal. Kepemimpinan yang masih mendatangkan rahmat Allah adalah kekhalifahan. Itu adalah yang berikutnya. Kemudian kepemimpinan yang masih mendatangkan rahmat Allah adalah mulkan, kerajaan-kerajaan Islam. Dan ini paling panjang perjalanannya. Ada kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Sudah berlalu semua ini. Kemudian kata Nabi selanjutnya, kalian akan menyaksikan manusia memperebutkan kekuasaan kepemimpinan laksana gigitan keledai. Dan kalau era ini sudah datang, kata Nabi, kewajiban kita adalah mendukung al-jihadu fi sabilillah. Tapi bukan sembarang jihad.
Jihad yang harus kita dukung adalah ar-ribat, berjaga-jaga di perbatasan negeri, dan bukan sembarang ribat, tetapi ribat yang paling afdal berlangsung di Asqalan. Wa aina Asqalan? Di mana Asqalan? Seperti yang sudah kami ungkapkan tadi di khutbah pertama, Imam Asy-Syafi'i berasal dari Gaza, lahir dari Gaza. Tetapi kalau ditanya orang, Anda orang mana? Dia menjawab, saya orang Asqalan. Kenapa? Karena di zaman dahulu Asqalan adalah ibu kota dari provinsi yang luas yang mencakup seluruh jalur Gaza. Jadi saudaraku rahimakumullah, sekalipun menurut peta dunia hari ini Asqalan adalah kota di luar jalur Gaza, tetapi standar yang kita pakai adalah standar di zaman Nabi menyebutkannya. Jadi ibaratnya Asqalan itu seperti kota Bandung, sedangkan Tasik, kemudian Garut itu adalah bagian dari Gaza. Semuanya masuk ke dalam wilayah Jawa Barat. Jadi saudaraku rahimakumullah, saya teringat ucapan Husain dari Gaza. Dia pernah berjumpa dengan Allahyarham Ismail Haniyah. Dia bertanya, wahai Syekh, apa gerangan yang umat Islam dari Indonesia bisa bantu? Kata Ismail Haniyah, pertanyaan Anda sudah salah. Kalau Anda bertanya seperti itu, seolah-olah Anda dengan kami adalah berbeda. Tidak. Kalau Anda ingin menjawab pertanyaan itu, mulai dulu dengan meyakini, menghayati bahwa sesungguhnya Anda dengan kami tidak ada perbedaannya. Sesungguhnya mereka bukan memerangi sekedar Hamas, bukan memerangi Gaza, bukan memerangi Palestina. Mereka memerangi seluruh orang beriman di seluruh dunia. Kalau ini kita hayati saudaraku, niscaya kita semua merasa terlibat dengan ribat di Asqalan, sekalipun kita tidak bisa berangkat ke Asqalan. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang beriman, yang tidak terkena hadis Nabi yang mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak punya kepedulian terhadap umat Islam, dia tidak merupakan bagian dari umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في غزة فلسطين اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين اليهود الحاقدين الظالمين اللهم انصر إخواننا المؤمنين المجاهدين في سوريا في إقامة حكومة إسلامية يا رب العالمين اللهم حرر مسجد الأقصى اللهم أعد مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أكرمنا بالصلاة في مسجد الأقصى قبل الممات اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة